Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Desi Wardani dengan NIM 2417051063. Saya dari kelas 2H, program studi S1 Akuntansi semester 2. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah Agama Hindu. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum karma pala. Jadi karma pala berasal dari dua kata, yaitu karma berarti perbuatan dan pala yang berarti hasil. Jadi karma pala adalah hasil perbuatan. Nah, contoh nyata dari adanya hukum karma ini yaitu seperti masyarakat yang menebang pohon secara liar dan membuang sampah sembarangan akan terkena bencana tanah longsor dan banjir yang merugikan dirinya sendiri. Jadi perbuatan buruk akan menghasilkan karma, akan menghasilkan akibat yang buruk. Contoh yang kedua yaitu seseorang yang suka menolong orang lain akan lebih disukai dan suatu saat ketika ia membutuhkan pertolongan, maka banyak orang akan membantunya dengan senang hati. Jadi ini membuktikan bahwa perbuatan yang baik akan mendatangkan akibat yang baik di masa depan. Dan contoh yang ketiga yaitu petani yang rajin mengelola lahannya akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan keyakinan terhadap hukum karma pala. Yang pertama, mengamati dan merenungkan peristiwa kehidupan secara reflektif. Yang kedua, mempelajari ajaran Dharma dan kisah-kisah tentang karma pala. Dan yang ketiga yaitu berlatih kesadaran dan introspeksi diri. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu tahap-tahap Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga dimulai dari tahap yang pertama yaitu Yama. Yama berarti pengendalian diri secara jasmani terhadap lingkungan sosial. Yama terdiri dari Ahimsa atau tidak menyakiti, Satya atau jujur dan setia, Asteya yang berarti tidak mencuri, Brahmacharya berarti pengendalian nafsu, dan Aparigraha berarti tidak serakah. Kemudian tahap yang kedua yaitu Niyama. Niyama adalah pengendalian diri secara mental berdasarkan prinsip-prinsip moral untuk membentuk disiplin rohani. Niyama terdiri dari Saucha yang berarti pemurnian lahir dan batin, Santosa yang berarti kepuasan dan rasa syukur, Tapah yang berarti berpantangan, Swadhyaya yang berarti studi spiritual, Iswara Pranidhana berarti penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu asana. Asana berarti sikap dan posisi tubuh yang stabil dan nyaman. Contohnya, duduk bersila dengan posisi punggung tegak. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu pranayama. Merupakan tahap pengaturan nafas untuk menenangkan pikiran dan merelaksasi badan sebelum melakukan meditasi. Contohnya adalah melakukan latihan menarik nafas, menahan napas, dan mengeluarkan napas secara perlahan dan teratur. Kemudian tahap yang kelima yaitu pratyahara. Tahap ini adalah tahap pengendalian dan penarikan indria dari objek luar. Contohnya adalah dengan menutup mata dan fokus ke dalam diri. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu dharana. Dharana merupakan tahap konsentrasi penuh dengan memusatkan pikiran pada satu objek. Contohnya memusatkan pikiran pada titik cahaya. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu dhyana. Dhyana adalah pemusatan pikiran dan mengalirkan segenap kesadaran secara terus-menerus menuju ke arah Tuhan. Dan tahap yang ke-8 atau tahap terakhir adalah samadhi, yang merupakan keadaan supra sadar transender, di mana terjadi penyatuan dengan kesadaran tertinggi. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, contoh mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti kebenaran. Jadi contohnya itu yang pertama, menolong
dengan tulus tanpa pamrih, kemudian menyayangi orang tua dengan tulus dan penuh rasa hormat. Yang ketiga, menghargai semua makhluk hidup, kemudian bersikap sabar dan memaafkan orang yang mungkin telah menyakiti kita, untuk melindungi hati kita sendiri dari amarah dan rasa dendam. Selanjutnya adalah menghindari kekerasan atau ahimsa dan berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Contoh pengalaman hidup yang pernah dialami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi pengalaman saya adalah saya pernah berbohong kepada teman-teman dan guru pembimbing ekstrakurikuler saya sewaktu SMK. Jadi waktu itu saya izin tidak menghadiri ekstrakurikuler dengan alasan sakit. Padahal sebenarnya saya hanya tidak enak badan sedikit dan seharusnya saya masih bisa menghadiri ekstra. Saat itu saya tidak berpikir panjang dan saya sekarang menyesal karena telah membohongi teman-teman dan guru saya. Saya sadar bahwa mungkin mereka tidak tahu kalau saya berbohong, tetapi hati dan pikiran saya tidak bisa dibohongi dan Tuhan juga Maha tahu segalanya. Baik, untuk soal nomor 5 yaitu mencuci muka, tangan, serta kaki atau mandi sebelum melakukan meditasi bertujuan untuk membersihkan tubuh dari kotoran sebagai simbol pembersihan diri secara lahir. Hal ini merupakan pelaksanaan dari tahap niyama. Selanjutnya duduk di atas alas khusus dengan posisi punggung tegak lurus atau padmasana dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi mudra yang membantu menyalurkan energi dan menenangkan pikiran. Ini merupakan pelaksanaan dari tahapan asana atau posisi tubuh. Selanjutnya, memejamkan mata dan menenangkan pikiran adalah tahap pratyahara atau tahap penarikan indria dari objek luar untuk dapat berkonsentrasi penuh atau dharana. Dilakukan dengan mengucapkan mantra Gayatri secara berulang-ulang sebanyak 108 kali. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Mengapa awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara dan pelindung alam semesta beserta isinya. Jadi, ketika dunia mengalami kekacauan, ketidakseimbangan, dan dharma mulai ditinggalkan, maka tugas pemeliharaan dan pemulihan keseimbangan adalah tugas dari Dewa Wisnu. Oleh karena itu, Dewa Wisnu turun ke dunia dalam bentuk awatara untuk menegakkan kembali dharma dan keadilan. Selanjutnya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berperan sebagai layaknya awatara? Jadi kita dapat berperan layaknya seperti awatara itu dengan melindungi dan membela kebenaran. Kita bisa bersikap jujur, adil, dan berani menyuarakan kebenaran. Kemudian dapat menegakkan keadilan. Misalnya ketika ada teman yang diperlakukan tidak adil, kita bisa membelanya. Dan kita bisa menanamkan nilai kasih dan welas asih. Seperti awatara Krishna dan Rama yang selalu memberikan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, kita bisa menirunya dengan selalu bersikap sabar, pemaaf, dan menunjukkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Hubungan yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Jadi hubungan yoga Surya Namaskar dengan pranayama adalah keselarasan antara gerak tubuh dan napas. Surya Namaskar sendiri terdiri dari 12 rangkaian asanas atau gerakan
di mana setiap gerakan diiringi dengan pola pernapasan atau pranayama. Contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut adalah yang pertama nadi sodana. Nadi sodana merupakan pernapasan lewat lubang hidung secara bergantian. Yang kedua, ujjayi pranayama yang berarti napas berdesis. Pola pernapasan ini bertujuan untuk memperdalam konsentrasi dan ketenangan saat melakukan asana. Selanjutnya adalah rangkaian yoga surya namaskar. Jadi yoga surya namaskar terdiri dari 12 gerakan. Untuk gerakan yang pertama adalah pranamasana atau pose berdoa. Yang kedua, hasta uttanasana atau pose mengangkat kedua tangan. Yang ketiga adalah pada hastasana atau posisi tangan ke kaki. Yang keempat, aswasancalanasana atau pose berkuda. Yang kelima yaitu parwatasana atau pose berbunuh. Yang keenam, astanga namaskar yang bertujuan untuk memberikan salam dengan 8 bagian. Yang ketujuh, bhujanggasana atau pose kobra. Yang kedelapan, parwatasana atau pose gunung. Yang kesembilan, aswasancalanasana atau pose berkuda. Yang ke-10, padahasana atau pose tangan ke kaki. Yang ke-11, hasta uttanasana atau pose mengangkat kedua tangan. Dan yang terakhir, kembali ke pose pranamasana atau pose berdoa. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 yaitu bagaimana membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana atau viyapi viyapaka nirwikara. Kita bisa membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana dengan mengamati lingkungan bahwa alam semesta itu berjalan secara teratur. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui meditasi dan penenangan pikiran. Dan juga setiap makhluk hidup memiliki kesadaran atau atman yang menyebabkan makhluk hidup tersebut bisa bernapas. Ini membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana termasuk dalam diri kita. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma phala. Contohnya yaitu memaafkan dan menolong teman yang mungkin pernah menyakiti kita. Menolong dengan tulus adalah tindakan yang berdasarkan kasih dan mengikuti kebenaran dari hukum karma phala. Karena ketika kita membalas keburukan dengan keburukan, hanya akan menciptakan hasil buruk yang baru. Jadi memaafkan adalah jalan yang benar yang sesuai dengan kebenaran. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi yoga asanas penting untuk meditasi karena yoga asanas membantu menyiapkan tubuh dan pikiran agar dapat duduk tenang, bebas gangguan, dan fokus ketika melakukan meditasi. Tanpa tubuh yang seimbang dan rileks, akan sulit bagi kita untuk memfokuskan pikiran dan mencapai konsentrasi yang mendalam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat saya menyampaikan presentasi. Terima kasih dan saya akhiri dengan para mesan. Om Santi 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 Om.